Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Semoga kabarnya baik-baik. Walaupun kita tidak bisa beribadah secara offline, tetapi semangat dan apa yang kita ingin bersyukur kepada Tuhan tidak hilang. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, kami perlu Kau Tuhan.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau tuh kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Satu-satunya ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selanjutnya waktu dapat saya persilakan untuk kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, anak-anak muda di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan secara online. Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati kami lewat firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami, membukakan kami pikiran yang baru yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti dan kami memahami. Bantu kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam masa muda kami, menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berdampak, menjadi anak-anak muda yang memberkati banyak orang, menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan bagi orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Wah, luar biasa. Saya mau menyapa untuk teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Ada damai, ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua dalam lindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang menjaga, menaungi teman-teman semua. Puji Tuhan.
Mari malam hari ini saya ingin sharing beberapa hal bagi kita semua sebagai anak-anak muda. Terutama menjadi anak-anak muda, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah pandemi ini. Harus seperti apa anak-anak muda ini, gitu ya. Nah, untuk belajar tentang anak muda, ada seorang tokoh anak muda di dalam Alkitab. Dituliskan di dalam 1 Timotius. Kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin. Puji Tuhan. Tokoh yang saya maksudkan ialah Timotius. Ya. Timotius atau anak rohaninya Rasul Paulus. Timotius dia adalah seorang pemuda yang berprestasi. Menurut saya dia adalah orang yang berprestasi. Mengapa demikian? Mengapa dia saya sebut sebagai orang yang berprestasi? Karena hidupnya itu memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi saya, pencapaian sebuah prestasi adalah ketika kita berguna, adalah ketika kita berdampak tentang hal-hal yang baik bagi orang lain. Makanya saya sebut Timotius itu sebagai seorang pemuda yang berprestasi. Nah, Rasul Paulus sebagai pembina rohaninya Timotius, dia banyak memberikan nasihat-nasihat bagi Timotius, terutama di dalam surat 1 Timotius. Dan tentunya surat-surat ini, nasihat-nasihat ini, itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda yang semenjak masa muda kita sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa? Agar supaya hidup kita ini juga bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dan berdampak layaknya Timotius. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, yaitu terdidik di dalam ajaran yang sehat. Ajaran yang seperti apa yang saya maksud? Begini, pengenalan akan Tuhan ya itu harus benar. Ya, pengenalan akan Tuhan itu harus benar. Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita sembah. Ya, kenapa? Karena pengenalan yang benar tentang Tuhan itu sangat penting buat kita orang-orang percaya. Pengenalan akan Tuhan yang benar itu penting buat kita. Kenapa? Karena pengetahuan kita yang benar akan Tuhan, pemahaman kita yang benar akan Tuhan, ya, pengenalan kita yang benar akan Tuhan, itu akan membawa kita semakin mengenal dan semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sering bilang begini, bahwa orang percaya
itu bukan hanya percaya, tetapi dia ketika mengikut Tuhan, dia harus mengalami yang namanya Tuhan. Dia harus mengalami siapa itu Tuhan. Kalau kita nggak berpengalaman dengan Tuhan, kita tidak dapat disebut orang-orang yang mengenal Tuhan. Betul? Kalau kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan, mana mungkin kita bisa mengenal Dia? Lalu bagaimana kita bisa mengenal Dia? Pengenalan yang seperti apa? Bukankah Yesus itu sudah naik ke surga? Lalu bagaimana cara kita mengenal? Kita mengenal Dia dari firman-Nya. Semua hal tentang Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya mengandung janji-janji. Isi hatinya, firman-Nya mengandung kuasanya. Segala sesuatu tentang Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Ketika kita mau mengenal Tuhan, kita harus benar-benar memahami isi Alkitab. Kita harus banyak meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan isi firman Tuhan itu. Tentu saja dengan banyak membaca dan mendalami firman Tuhan, setidaknya kita mulai memahami, oh Tuhan itu ternyata Dia sanggup menyembuhkan. Kita tahu dari mana kuasa Tuhan yang membelah lautan, yang Dia nyatakan kepada bangsa Israel melalui Musa dan tongkatnya. Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita tahu Yesus bisa naik ke surga? Bagaimana kita tahu Tuhan mampu bangkit dari hari yang ketiga, mengalahkan maut? Bagaimana kita tahu Dia Tuhan yang menebus dosa-dosa kita? Tahu dari mana kita? Semuanya dari firman-Nya yang dituliskan di dalam Alkitab. Oleh karena itu penting bagi kita anak-anak muda, ketika kita ingin benar-benar mengalami Tuhan, ya, ketika kita ingin benar-benar mengenal Tuhan, kita harus untuk membaca Alkitab. Kita harus menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Karena Dia sumber segalanya. Kalau kita dekat dengan Dia, ya, apapun Dia kasih. Kalau nyawanya saja Dia berikan untuk kita, Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Tidak perlu khawatir soal cita-citamu, tidak perlu khawatir soal masa depanmu. Asalkan kamu dekat dengan Tuhan, engkau melekat dengan Tuhan, Dia pasti memberikan. Pertanyaannya, sudahkah kita mencoba untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya? Lalu ketika kita mencoba membaca firman Tuhan, saya yakin kita anak-anak muda banyak yang ketika membaca firman Tuhan kita ngantuk, kita mungkin nggak paham ini maksudnya apa sih, ayat-ayat ini terlalu berat bahasanya dan lain sebagainya. Sudahkah kita mencoba untuk mencari tahu? Bagaimana caranya? Kita bisa bertanya kepada pendeta-pendeta kita, para gembala-gembala di tempat kita, ya, para pemimpin-pemimpin, mungkin para orang yang lebih dewasa rohani dibanding kita, kakak-kakak rohani kita, orang tua rohani kita. Kita bisa bertanya kepada mereka. Dan tentu saja ketika kita mencari firman-Nya, kita mencari tentang Tuhan, kita sedang mencari kerajaan Allah. Dan Tuhan bilang apa? Dia akan menambahkan segala sesuatunya. Termasuk hidupmu yang akan berdampak. Itu dipengaruhi oleh ketika engkau dekat dengan Tuhan. Saat engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, disiplin beribadah. Ayat 7 dan ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini masih berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Begini, satu kali ada jemaat, ibu-ibu, ya, datang ke saya, lalu minta didoakan. Saya mau minta didoakan. Iya, saya tanya, gimana Bu? Apa yang perlu saya bantu? Apa yang perlu saya doakan? Dan ibu ini menjawab, muka saya ini seperti ada yang mukul begitu. Ya, jadi berasa seperti sakit di kepala sini, ya, seperti ada yang melempari dia gitu. Terus saya nanya, gimana ceritanya kok bisa ibu merasakan seperti itu? Ibu ini bilang begini, tadi saya itu baru habis ngelayat keluarga saya, kemudian tidak sengaja menginjak kuburan. Ya, tidak sengaja menginjak kuburan. Padahal saya sudah minta maaf ke kuburan itu. Tapi pas saya pulang, kepala saya tiba-tiba sakit seperti ada yang melempari. Bagi saya ini sangat lucu. Kenapa? Yang pertama, ibu itu menginjak kuburan, ya, menginjak kuburan dan meminta maaf di kuburan begitu. Ini hal yang keliru. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak mengenal ajarannya dengan benar. Lalu saya hanya menyampaikan ke ibu itu, Bu, begini. Sebagai orang percaya, kita itu punya roh yang lebih besar daripada roh-roh yang lain. Kalau kita punya Tuhan di dalam hati, ya, kalau kita punya Tuhan di dalam hidup kita, kira-kira mampu nggak? Itu kuburan yang benda mati, terbuat dari tanah dan semen, di dalamnya tulang belulang. Sanggup melempari kita, sanggup menyakiti kita, atau roh jahat sanggup menyakiti kita? Tidak akan. Seringkali kita terpengaruh dengan hal-hal di luar yang mengajari kita hal-hal yang keliru, gitu ya. Hal-hal yang salah yang kemudian kita percayai. Padahal kita percaya Tuhan. Tapi kita seringkali percaya tahayul-tahayul seperti ini. Saya tidak tahu di teman-teman pernah mengalami atau tidak. Saya dulu waktu kecil ya, seringkali ditakut-takutin begini. Ih, jangan ke sana. Itu ada setan. Ih, jangan ke sana, di situ ada setan. Tahu nggak hal-hal yang seperti ini? Sebenarnya sudah mengajari kita semenjak kita kecil, ya, sejak dini, begitu ya bahasa sekarang ya. Semenjak kita kecil untuk takut kepada setan. Dan pada akhirnya, mungkin sekarang teman-teman pernah melihat ya di Instagram, mungkin di TikTok atau lain sebagainya, ada yang mandi, ya, sampoan, muka disabunin, dia tutup mata, tiba-tiba ada hantu begitu ngerasain kayak ada hantu. Kenapa? Karena sudah dilatih seperti itu. Dia akhirnya memiliki perspektif bahwa di sana ada setan, ada hantu yang sedang mengincarnya. Makanya Rasul Paulus menasehati ya, kita harus melatih diri untuk beribadah. Kebiasaan untuk beribadah itu bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Bukan karena kita orang percaya lalu kita tiba-tiba bisa jadi rajin ibadah. No. Kita harus melatih diri kita untuk kita mencari, untuk kita rindu beribadah. Di masa pandemi seperti ini, kerinduan kita untuk beribadah sebagai anak-anak muda sangat diuji. Ya. Apakah kita mau memilih untuk menyediakan waktu 1 jam
Mungkin 2 jam lah paling banyak untuk kita menyediakan waktu kita beribadah meskipun secara online. Ataukah kita lebih memilih, ya udahlah saya bisa sambil main Instagram, saya bisa sambil nanti nonton YouTube, saya bisa sambil nanti dan lain-lain sebagainya dan sambil. Saya pernah melakukan hal ini. Terkadang saya ibadah tapi sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Dan ketika merenungkan firman ini, Tuhan tegur saya. Bagaimana sikap saya di hadapan Tuhan ketika beribadah kepada Tuhan? Kalau saya mau berdampak, ya, saya harus mengenal Tuhan. Kalau sikap saya aja, ya dalam tanda kutip saya bisa bilang kurang ajar di hadapan Tuhan. Ketika beribadah saya tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberkati? Bagaimana bisa Tuhan mengangkat kita? Bagaimana bisa Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Maka dari itu penting untuk kita disiplin di dalam kerohanian kita. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Kalau ada di antara kita yang seringkali meremehkan ibadah, mari malam hari ini kita sama-sama bertobat. Dan kita sama-sama berubah. Kita mau melatih diri kita untuk disiplin di dalam Tuhan. Kita mau melatih diri kita untuk menghargai kehadiran Tuhan. Menghargai pertemuan dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, menjadi teladan. Ini yang terkadang sangat sulit dilakukan sebagai anak-anak muda. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa teladannya? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu sampai aku datang. Beberapa hari lalu, ya, saya sempat menegur anak remaja kita, ya, karena lebih tepatnya saya menasihati, karena saya sering mendengar dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang baik. Saya tahu bahwa itu pengaruh dari media sosial, ya, pengaruh karena sering menonton YouTube, pengaruh karena sering bermain game online dan lain sebagainya. Akhirnya kalimat-kalimat yang sering keluar itu justru kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak enak didengar. Dan bahkan dikeluarkan di hadapan orang tuanya, begitu. Kata-kata seperti, najis. Dan kata-kata lainnya. Begini saya mau bilang, kita harus pahami apa yang kita omongkan. Kita harus pahami apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Jangan hanya karena ada seorang public figure dia ngomong kayak gitu, berarti itu boleh diikuti. No. Itu belum tentu hal yang benar. Sampai saya bilang, maaf, kata najis itu bukan sesuatu yang bisa sembarangan dicap ke sesuatu begitu. Najis itu adalah sesuatu yang sudah sangat jelek, sangat buruk. Bayangkan ketika di orang tua kamu ngomong najis. Terkadang kata-kata kita yang seperti itu yang kita anggap itu biasa, itu bisa menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu penting untuk kita benar-benar memahami, ya. Kalau memang kita mau memakai sebuah kata yang kita baru tahu, cari dulu pengertiannya, ini maksudnya apa. Jangan sampai kita salah ngomong. Dan justru kata-kata kita menyakiti orang lain. Maka dari itu penting untuk kita belajar melatih diri. Ya. Kita mau menjadi teladan, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu kita mau mencoba untuk
Oh, saya harus punya pengertian tentang hidup ini, tentang apa yang mau saya katakan, mau saya sampaikan, mau saya lakukan. Kalau saya lakukan ini kira-kira bagus tidak, baik tidak. Bahkan kalau saya melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang lain yang mungkin baru saya tahu, apakah saya bisa menirunya atau tidak? Kalau baik saya ambil, kalau tidak baik saya tidak ambil. Harusnya seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita asal comot apapun yang kita temui karena menganggap itu hal yang biasa. Karena itu mari sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, jadilah teladan. Bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi berkat, itu mengenal Tuhan dengan sungguh. Mulailah kita untuk banyak merenungkan firman Tuhan. Kembali berdisiplin di dalam keimanan kita, dalam rohani kita. Dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau mengamini firman Tuhan ini. Saya undang untuk pemusik bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Syukur atas firman-Mu Tuhan malam hari ini untuk setiap kami anak muda. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, terutama anak-anak muda Gaya Cirebon. Engkau Tuhan yang bantu kami, untuk kami betul-betul mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Betul-betul kami mengenal Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Bantu kami Tuhan sebagai anak-anak muda. Seringkali kami malas, seringkali kami meremehkan akan firman-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami, menggerakkan setiap hati-hati kami Tuhan. Supaya kami, di antara kami tidak ada yang mengeraskan hati untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, merindukan firman-Mu. Engkau Tuhan yang menolong setiap anak muda ini. Dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda ini. Engkau Tuhan yang menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Engkau Tuhan yang menjadikan mereka berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Engkau Tuhan yang memakai kehidupan mereka untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar mereka. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang tolong setiap anak-anak muda ini Tuhan. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar-benar memberkati, bukan kehidupan yang sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ada di rumah. Engkau Tuhan yang tolong dan berkati. Para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau Tuhan yang berkati, Engkau Tuhan yang sertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di
Ini setiap kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa ada benar? Ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan mari kita akan menaikkan untuk doa syafaat kita. Teman-teman, mari tetap dukung dan doakan terus bangsa kita. Ya, di tengah-tengah masa pandemi ini memang banyak hal sulit dilakukan. Mungkin ada orang tua, teman-teman yang pada akhirnya harus bekerja dari rumah, bahkan dirumahkan, bahkan tidak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Percayalah bahwa ketika kita sehati untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Kalau kita betul-betul rindu bangsa kita dipulihkan, mari saatnya kita datang kepada Tuhan untuk sama-sama berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong gereja-gerejanya dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Meskipun semua pelayanan lewat online, tapi Tuhan yang tolong dan berkati, sehingga jemaat Tuhan pun tetap bertumbuh dalam iman. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang sedang kesusahan, biar Tuhan yang tolong sembuhkan mereka, Tuhan berkati mereka. Ya, mari satu hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memberkati bangsa kami. Hingga bangsa kami dapat merdeka dan bahkan sampai hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Engkau Tuhan tahu bahwa bangsa ini tengah terpuruk karena keadaan pandemi yang sekarang Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu tercurah atas bangsa ini. Pemulihan-Mu terjadi atas bangsa ini. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau lepaskan dari cengkraman pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah yang ada. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Engkau Tuhan yang pakai mereka. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan setiap peraturan-peraturan yang ada. Dalam pengambilan-pengambilan keputusan Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Engkau taruh mereka dalam posisi-posisi yang tepat, yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang bijak, yang Tuhan tetapkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Engkau Tuhan yang menolong memberkati setiap masyarakat yang ada. Mungkin di tengah-tengah hari ini mereka sedang bosan karena pandemi ini. Mereka capek, mereka lelah, mereka kesusahan, mereka sakit. Tapi biar Engkau Tuhan yang menolong. Belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa ini, setiap masyarakat Indonesia. Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong gereja-gereja-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, pelayanan-pelayanan yang ada melalui online. Baik ibadah-ibadah online, pertemuan-pertemuan lewat Zoom dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk pembinaan-pembinaan iman. Engkau Tuhan yang terus memberkati. Berikan setiap pemimpin-pemimpin jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, para gembala-gembala Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kreativitas yang baru dalam melayani Engkau. Tuhan tolong para pelayan-pelayan-Mu, sertai mereka, kuatkan mereka. Engkau proteksi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pakai gereja-gereja-Mu, anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau Tuhan yang boleh menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan daripada Tuhan, untuk menunjukkan kasih-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap para jemaat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang sakit, mereka hari-hari ini sedang bergumul karena pekerjaan mereka, karena ekonomi mereka yang terpuruk, karena mereka kehilangan pekerjaan, karena usaha mereka pada akhirnya bangkrut karena pandemi ini Tuhan. Bahkan mereka yang berusaha dengan susah payah, Kau Tuhan yang tolong mereka.
Ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Bapa, Engkau Tuhan yang lawat mereka, Engkau jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dan Engkau sembuhkan Bapa. Engkau juga yang menolong mereka di dalam perekonomian mereka, Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka Bapa. Engkau Tuhan dengan cara-Mu sendiri menunjukkan kuasa-Mu atas mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi saksi akan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk komunitas anak muda di tempat ini, Gaya Cirebon Bapa. Untuk pemuda remaja di tempat ini. Engkau Tuhan yang tolong dan berkati. Sehingga kami makin solid, kami makin disatukan di dalam Tuhan. Jika ada di antara kami mungkin yang sedang berselisih paham satu dengan yang lain, Engkau Tuhan yang tolong, dan Engkau Tuhan yang pulihkan setiap hubungan-hubungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak remaja pemuda yang ada di rumah, mereka yang sedang sakit, Engkau Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang bersekolah, Engkau Tuhan yang berkati mereka, Engkau Tuhan yang tolong mereka, Engkau Tuhan berikan hikmat bagi mereka, pengetahuan bagi mereka, sehingga ketika mereka bersekolah pun mereka menjadi orang-orang yang terdidik dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih berpendidikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja, Engkau Tuhan yang lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka, Engkau Tuhan yang karuniakan kesehatan kekuatan. Setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya mari setelah kita berbakti di hadapan Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memenuhi kehidupanmu dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah, berkat rohani, berkat jasmani yang melimpah di dalam kehidupanmu. Terimalah dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.